Vijinti. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Ryoshin wo Sakin part yang kelima. Bella, seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Kima, dengan cara subrek dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami, oke? Bella, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Kemudian dilanjutkan keesokan paginya, setelah malam bergairah yang dialami oleh Yuya dan Kaede. Ya, kalian tahu lah Kima, malam kayak mana yang ku maksud, yaitu malam bercocok tanam pertama mereka. Yuya pagi itu bangun duluan dan memperhatikan Kaede yang masih tertidur di sampingnya. Yuya pun langsung mencium kening Kaede dan mengatakan kalau ia sangat mencintai Kaede. Seketika itu juga Kaede pun terbangun dan langsung mengeluskan pipinya ke dada Yuya. Kaede membalas kalau ia juga mencintai Yuya. Kaede pun berkata kalau semalam Yuya sangatlah ganas, persis seperti serigala yang melahap sekujur tubuh Kaede. Mendengar perumpamaan erotis yang dikatakan Kaede, Yuya pun langsung mencium bibir Kaede dengan tujuan agar Kaede berhenti mengucapkan ungkapan erotis seperti itu. Kemudian Kaede yang menyadari kalau Yuya melakukan serangan tiba-tiba ke bibirnya, seketika langsung memerah dan memalu. Kaede berkata kalau tindakan Yuya sangatlah tidak adil karena sudah menyerang secara tiba-tiba. Kaede melanjutkan kalau perbuatan Yuya barusan sudah membuatnya sangat terangsang. Kaede pun menawarkan kepada Yuya untuk melanjutkan adegan tadi malam. Kaede juga berkata kalau ia sangat menyukai posisi di mana wajahnya dekat dengan Yuya, karena ia bisa mencium Yuya terus-menerus. Mendengar tawaran Kaede, Yuya pun tidak bisa menahan diri. Mereka pun berciuman mesra dan ya, mereka bercocok tanam untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Jangan kalian tiru ya adik-adik, baru aja bangun udah ngenskoy lagi. Oke, kemudian setelah selesai bercocok tanam, mereka pun segera bersiap-siap untuk segera pergi ke sekolah. Hari itu ialah hari pertama untuk semester baru. Dengan kata lain, hari itu mereka sudah resmi duduk di bangku 2 SMA. Yuya dan Kaede pun segera berangkat menuju ke sekolah untuk melihat pengumuman kelas mereka. Yuya dan Kaede sebelumnya sudah sempat berdoa ke kuil agar mereka bisa berada di kelas yang sama untuk tahun ini. Mereka pun menantikan hasil dari doa mereka sesampainya di sekolah nanti. Kemudian saat dalam perjalanan, Yuya dan Kaede bertemu dengan seorang gadis berambut pendek bernama Ai Nikaido. Ia adalah seorang gadis yang berada satu kelas dengan Yuya sebelumnya dan merupakan seorang es di klub bola basket. Yuya beranggapan jika Kaede ialah wujud dari segala keimutan, maka Nikaido ialah wujud dari segala kecantikan. Nikaido pun langsung menyapa Yuya dan Kaede yang sedang berjalan mesra bersama. Nikaido berkata kalau Yuya dan Kaede selalu terlihat bermesraan, tidak peduli waktu dan tempatnya. Mendengar itu, Yuya pun sadar kalau Nikaido juga sudah mendengar kabar burung dari siswa-siswa lain yang menggosipi mereka. Nikaido pun tertawa pulas karena berhasil membuat Yuya terdiam malu. Kemudian setelah berbahasa basi cukup lama, Nikaido pun memutuskan untuk berjalan duluan, meninggalkan Kaede dan Yuya di belakang. Kemudian setelah sampai di sekolah, Yuya dan Kaede pun bergegas menuju ke papan mading untuk melihat daftar murid dari setiap kelas. Kaede mendapati dirinya berada di kelas 2B. Namun Kaede tidak bereaksi apa-apa setelah itu. Di situ Yuya sadar kalau mereka tidak sekelas. Yuya pun mulai mencari namanya dari daftar murid kelas A hingga ke kelas D. Namun Yuya sengaja melewatkan daftar murid kelas B mengingat reaksi datar dari Kaede tadi. Yuya berpikiran jika dirinya berada di kelas yang sama dengan Kaede, yaitu di kelas B, maka reaksi Kaede pasti sangat kegirangan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Kaede hanya menunjukkan reaksi yang datar. Kemudian setelah mencari dari daftar kelas lain, Yuya tak kunjung menemukan namanya. Yuya pun mulai kebingungan. Ia pun memutuskan untuk mencari namanya di daftar kelas B. Setelah mengecek satu persatu daftar murid, Yuya pun menemukan namanya berada di daftar murid kelas B, yang artinya ia berada sekelas dengan Kaede. Yuya pun langsung mengalihkan pandangannya ke Kaede dan mendapati Kaede sedang tersenyum puas karena sudah berhasil menjebak dirinya.
Kaede pun berkata kalau ia sudah sangat yakin kalau mereka akan sekelas. Itulah sebabnya ia berpura-pura menunjukkan ekspresi datar agar Yuya menjadi panik. Yuya langsung mengelus-ngelus kepala Kaede sebagai bentuk pembalasan atas kejahilan Kaede. Kemudian, selain namanya, Yuya juga mendapati kalau mereka sekelas dengan Shinji, Otsuka, dan juga Nikaido. Kaede pun berkata kalau formasi mereka sekarang sudah sangat komplit. Kaede berkata kalau ia sangat menantikan tahun ini bersama dengan Yuya dan yang lainnya. Kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk segera memasuki ruangan kelas. Sesampainya di dalam, Yuya melihat Shinji dan Otsuki yang tengah duduk bersebelahan. Melihat kedatangan Yuya dan Kaede, Shinji pun langsung mengeluh kalau ia sebenarnya ingin berbeda kelas dengan Yuya, dikarenakan ia tidak tahan lagi melihat tingkah mesra Yuya dan Kaede setiap saat. Otsuki di situ juga ikut mengompori Yuya dan Kaede. Tak hanya Shinji dan Otsuki, Nikaido juga baru memasuki kelas dan langsung ikut-ikutan menyindir Yuya. Nikaido mengeluh melihat Yuya dan Kaede yang sudah bermesraan di pagi hari. Mendengar itu, Yuya pun hanya bisa terdiam dan malu. Kemudian dilanjutkan setelah pulang sekolah. Yuya memutuskan untuk mengajak mereka semua untuk pergi makan di luar. Shinji dan Otsuki dengan senang hati menerima ajakan Yuya, namun tidak dengan Nikaido. Yuya pun bertanya heran mengapa Nikaido menolak. Nikaido pun dengan cepat langsung mendatangi Yuya, kemudian menarik dasinya dan menatap Yuya dengan jarak yang sangat dekat. Yuya yang melihat wajah cantik dari Nikaido pun hampir terkesima. Namun Yuya sadar kalau ia sudah mempunyai Kaede. Jadi sekalipun kecantikan Nikaido bisa mengimbangi Kaede, namun hati Yuya sudah sepenuhnya milik Kaede. Kemudian Nikaido pun membalas perkataan Yuya dengan berkata kalau ia tidak mungkin bisa pergi bersama dengan pasangan tolol yang selalu bermesraan seperti Yuya dan Kaede. Mendengar itu, Yuya lagi-lagi tidak bisa membantah perkataan Nikaido. Namun Nikaido menawarkan sebagai gantinya, Yuya bisa membelikan makanan ringan untuk dirinya. Nikaido berkata demikian dengan senyum puasnya. Yuya yang tidak bisa menolak pun menyetujui permintaan Nikaido. Di sisi lain, Kaede yang melihat kejadian itu pun mulai cemburu dan menggembungkan pipinya. Melihat itu, Shinji pun langsung menegur dan meyakinkan Kaede kalau hati Yuya sudah sepenuhnya milik Kaede, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka pun kemudian memutuskan untuk segera pergi ke kafe tersebut. Kemudian sesampainya di kafe, mereka langsung memesan parfait dan beberapa dessert lainnya. Berbeda dengan Kaede. Ia langsung memesan sebuah parfait jumbo untuk dimakan seorang diri. Oke, kemudian dilanjutkan setelah selesai makan dari kafe. Mereka awalnya memutuskan untuk lanjut karaokean, namun akhirnya batal dikarenakan Kaede sedang sakit perut. Hal itu bisa terjadi karena ia memaksakan dirinya untuk menghabiskan sebuah parfait jumbo seorang diri. Mereka pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Kaede langsung beristirahat di tempat tidur. Yuya pun segera mengambil air hangat dan beberapa obat-obatan untuk Kaede. Kemudian melihat Yuya yang kerepotan, Kaede pun langsung meminta maaf. Namun Yuya berkata kalau ia tidak sama sekali merasa kerepotan untuk mengurus Kaede. Bahkan ia sangat senang karena bisa merawat Kaede seperti itu. Mendengar itu, Kaede pun langsung tersenyum malu. Dengan wajah yang masih memerah, Kaede berkata kalau ia tidak nyaman jika tidur menggunakan pakaian kasualnya. Namun ia masih tidak bisa mengganti pakaiannya karena masih terlalu lemas. Kaede pun menawarkan Yuya untuk menggantikan pakaiannya. Awalnya, Yuya masih ragu-ragu. Namun ia sadar kalau Kaede sekarang sedang terbaring lemah. Mau tidak mau pun Yuya menyiapkan mentalnya dan memutuskan untuk mengganti pakaian Kaede. Yuya pun mulai melepaskan kaos kaki Kaede dan kemudian roknya. Pada saat ingin melepaskan rok Kaede, wajah Yuya semakin memerah. Kaede yang menyadari itu mulai tersenyum nakal dan mulai menggoda Yuya. Kaede berkata kalau wajah Yuya terlihat sangat mesum padahal hanya melepaskan rok saja. Biarpun sudah bercocok tanam, namun Yuya masih sangat malu untuk melihat bagian dalam dari Kaede. Yuya pun memutuskan untuk memakaikan Kaede selimut agar ia bisa menutupi bagian bawah dari Kaede. Kemudian setelah bagian bawah Kaede selesai, tiba saatnya untuk melepaskan baju Kaede.
Kaede yang masih tersenyum puas melihat wajah malu dari Yuya mulai melepaskan dasinya dan membuka satu kancing bajunya. Kemudian Kaede menyuruh Yuya untuk melepaskan sisanya. Di situ Yuya masih terdiam malu sambil ragu-ragu. Namun Kaede terus mengotor kepada Yuya karena ia ingin cepat-cepat menggunakan piyama barunya. Mau tidak mau pun Yuya terpaksa melepaskan seluruh pakaian Kaede sambil menahan malu dan nafsunya. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan paginya. Setelah Kaede dan Yuya sudah bersiap-siap, mereka pun langsung bergegas menuju ke sekolah. Pada saat di perjalanan, Yuya memperhatikan Kaede yang terlihat seperti sedang was-was akan sesuatu. Kaede pun menjawab kalau ia sedang menjaga Yuya agar tidak dilirik oleh gadis-gadis lain. Mendengar itu, Yuya pun menjawab kalau ia tidaklah setampan itu sampai bisa dilirik oleh beberapa gadis. Justru Yuya beranggapan kalau alasan mereka melirik ke arah dirinya ialah karena terbakar cemburu melihat kemesraan Yuya dan Kaede. Kemudian setelah sampai di gerbang sekolah, tiba-tiba seorang gadis mendatangi mereka dan langsung memeluk Kaede. Gadis tersebut memanggil Kaede dengan panggilan kakak perempuan. Yuya yang mendengar itu sadar kalau gadis tersebut ialah anak dari supir pribadi keluarga Kaede bernama Yui yang waktu itu dibicarakan oleh ibu Kaede. Yui pun langsung menempelkan wajahnya ke dada Kaede sambil memeluknya dengan erat. Kaede pun mulai mengelus-ngelus kepala Yui dan berkata kalau tindakan Yui sudah cukup berlebihan. Mendengar itu, Yui pun tertawa lebar, namun seketika itu juga ia terdiam sambil melirik ke arah Yuya. Yui pun langsung bertanya siapakah pria yang berada di samping Kaede sambil menunjuk ke arah Yuya. Kaede pun dengan tegas menjawab kalau pria di sampingnya ialah Yuya pacarnya sekaligus suami masa depannya. Kaede pun menyuruh Yui agar bisa secepatnya akrab dengan Yuya. Karena mau bagaimanapun, Yuya nantinya akan menjadi kakak ipar dari Yui. Yuya dan Yui pun mulai berjabat tangan sambil memperkenalkan diri masing-masing. Namun pada saat berjabat tangan, Yuya merasa kalau Yui dengan sengaja mencengkram tangan Yuya dengan cukup kuat. Seketika itu juga Yui langsung membisikkan kepada Yuya kalau Kaede ialah miliknya seorang dan ia tidak akan kalah dari siapapun. Melihat itu, Yuya pun sedikit takjub dengan Yui. Ia tidak menyangka Yui bisa mengeluarkan perkataan yang mengancam seperti itu sambil menggunakan ekspresi yang terlihat cukup bersahabat. Yuya pun langsung bertanya-tanya dalam hatinya mengenai masalah apa lagi yang akan ia hadapi ke depannya. Oke lah Kima, sekian dulu untuk pembahasan part kelimanya. Makin gila aja ku tengok bah, kencang kali bercocok tanamnya. Untuk kalian para Kima, agak kalian tahan nafsu itu ya. Jangan coli pakai suaraku, gak tenang hidupku nanti, oke? Baiklah, sekian untuk pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan di part ke-6-nya nanti. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.